Namun Polandia, Malaysia, dia sangat ragu guys. Dia hanya berpikir bagaimana dia akan melanjutkan pendidikan di Aussie ya guys ya. Tapi setelah dia masuk ke negara Malaysia, bukan hanya Polandia guys, bahkan Australia pun tidak menjadi rekomendasi utamanya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini bersama saya Indra SFN yang tentunya selalu menyapa Anda semua di sana. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, jaga kesehatannya di hari mungkin yang masih mendung ini guys ya. Saya yakin di sana juga masih mendung. Semoga aktivitas kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, satu cerita lagi guys ya, satu video yang unik, menarik dan sangat-sangat tertarik saya ingin mereaksi video itu guys ya, bahwa di sini diceritakan kisah tentang mahasiswa asal Indonesia. Jadi mahasiswa ini adalah lulusan di salah satu university yang ada di Indonesia guys ya. Jadi dia sudah lulus S1, maka dia ingin melanjutkan studi S2-nya di luar negeri. Nah, awalnya dia berkiblat, pendidikannya itu berkiblat kepada negara-negara yang ada di Eropa dan juga Australia ya guys ya. Nah, di sini ternyata setelah dia mendapatkan beasiswa, ada dua negara yang harus dia pilih. Yang pertama itu negara yang ada di ASEAN, yaitu adalah Malaysia. Yang kedua itu adalah negara yang ada di Eropa, yaitu adalah Polandia. Yang mana awalnya Malaysia ini tidak menjadi prioritasnya. Yang menjadi dalam pikirannya ini adalah diutamakan Polandia. Tapi ternyata di Polandia itu tidak mudah ya guys ya. Selain jurusannya yang dia tuju itu tidak ada di sana, dan juga ada berbagai hal yang memberatkan dia seperti mungkin bahasa dan juga kebiasaan budaya dan banyak lagi ya guys ya. Jadi di sini dia tetapkan pilihan walaupun dia merasa ragu ya guys, walaupun dia akui dia merasa ragu untuk memilih negara Malaysia. Itu berdasarkan karena dia belum pernah atau belum tahu pendidikan yang ada di negeri jiran kita Malaysia itu bagaimana pendidikannya, dia belum tahu ya guys ya. Dan di sini tetaplah dia memilih negara Malaysia. Dan setelah dia pilih Malaysia ya guys ya, beberapa lama dia belajar di negara Malaysia itu apa yang terjadi guys ya. Setelah dia mengenal negara Malaysia, bahkan Polandia tak lagi jadi prioritas utama ya guys ya, setelah dia mengetahui Malaysia dalam waktu beberapa bulan saja. Nah, ini menarik untuk kita bahas ya guys ya. Sebenarnya apa yang dia temukan di Malaysia sehingga Polandia tak lagi menjadi prioritas utamanya untuk menempuh atau melanjutkan pendidikan S2-nya guys ya. Ada apa ya guys ya. Dan di sini dia juga mengatakan, untuk apa jauh-jauh sekolah di Eropa dan juga Australia kalau ada negara yang lebih dekat, yaitu adalah Malaysia. Apa yang ditemukan di sana guys ya. Dan saya sangat penasaran ya antara negara Eropa dan juga negara Malaysia. Dia katakan, untuk apa pergi ke Eropa kalau ada negara Malaysia. Oke, apa yang ada dalam pikirannya guys ya. Tentunya ini membuat saya penasaran. Kita akan langsung saja mereaksi video itu. Ini dia. Di kuliah. Oke, jadi saya lanjutin cerita dulu ya sedikit. Oke, jadi kan kiblatnya ke itu tuh. Nah, cuman karena saya kan nyari terus tuh. Jadi setiap tahun tuh setelah lulus S1 tuh nyari terus Kak. Jadi nggak pernah berhenti saya apply. Kayak gitu sampai di bimbel tuh mereka paham banget kalau numpang ngeprint ya Kak, buat beasiswa. Numpang ngeprint untungnya baik surat rekomendasi iya, dong Kak. Itu tiap tahun itu. Tapi ya ternyata belum rezeki ya. Sampai akhirnya di tahun 2020 kayak gitu. Itu terakhir saya tuh benar-benar udah oke lah, kalau nggak dapat beasiswa saya mandiri deh kayak gitu. Atau enggak nurunin standar tuh, sempet nurunin standar yang nggak usah deh luar negeri dah, UPI kayak gitu. Sempat mikir mau ke ini Bandung, ke UPI kayak gitu, karena kan pendidikannya di sana ada kayak gitu. Lamar tuh LPDP kayak gitu terakhir, tapi nggak lulus juga. Sumpah ya Allah, itu kayak ya Allah kok susah banget sih kayak gitu nih. Padahal udah nurunin standar nih, gue udah nggak mau keluar negeri lagi kayak gitu. Cuman qadarullah subhanallah, Masya Allah, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Pemprov buka beasiswa. Jadinya kan beasiswa apa? Jadi waktu itu gubernur baru kan. Nah, gubernur baru ini memang program utamanya itu buat ngirim 1000 cendekia ke luar negeri Kak, gitu. Jadi waktu itu tujuan negaranya ada Polandia sama Malaysia. Nah, itu tuh kan nggak ada negara tujuan saya ya. Mana lagi ngelihat Polandia itu kan model beasiswanya itu kalau Pemprov ini kita harus pasrah dimasukin kemana aja Kak. Yang penting misalnya jurusan ini kita pilih, udah terserah kita nanti kampusnya di mana. Yang penting kamu pilih jurusan itu. Kayak gitu. Nah, di Polandia nggak ada tuh pendidikan. Ya udahlah ya, downgrade lagi. Ya udahlah, mana yang ada Malaysia nih. Nah, ternyata ada tuh yang pendidikan di Malaysia kayak gitu. Akhirnya saya pilih Malaysia. Itu tanpa ekspektasi apapun, karena saya sebenarnya ya udahlah
nanti daftar manual aja di UPI gitu, mau daftar mandiri Wah, ini aja coba gitu. aja gitu ya? Coba aja gitu, nggak ikut beasiswa. Dapet. Jeng. Dapat Malaysia coy itu. Gokil. Nah, di Malaysia. Nah, pertama tuh memang milihnya bahasa Inggris, pokoknya pendidikan bahasa Inggris aja gitu dulu ya. Nah, terus long story short ini ya, karena kan ini baru pertama kali saya tuh angkatan pertama nih beasiswa Malaysia ya waktu itu. Angkatan pertama jadinya masih semuanya itu sistemnya itu masih uji coba gitu loh, Kak. Bentar, maksudnya angkatan pertama beasiswa NTB Iya, yang ke Malaysia. Jadi itu udah batch 2 yang ke Polandia. Tapi kan saya tidak milih Polandia karena nggak ada jurusan saya. Jadi waktu itu saya tuh masih benar-benar pengen di pendidikan ya, nggak mau linjur tadi. Nggak mau linjur gitu. Pokoknya pendidikan deh kayak gitu. Nah, terus habis itu karena masih coba-coba, akhirnya ada perubahan sistem di situ. Jadi akhirnya kita itu harus pasrah di tempatin di mana aja. Yang penting di universitas-universitas yang sudah MOU-an sama NTB nih, beasiswa NTB gitu. Nah, rezeki itu karena alhamdulillah ya nilai tes bahasa Inggris saya tuh tinggi. Aduh, sombong atau kalau itu enggak motivasi nih. Iyalah, jadi udah kalau yang semester 2. kalau yang tinggi-tinggi itu dimasukinnya ke univ yang itu yang bagus itu, which is itu UKM. Itu ranking UKM. pertamanya lah. Oke. Gitu. Jadi saya masuk ke situ, Kak. Nah, terus setelah itu kan ngeliat-liat mata kuliah ya, kayak gitu, lihat-lihat mata kuliah, ada bahasa Inggris juga di sana, terus habis itu ada banyak pendidikan yang lain. Nah, setelah saya lihat-lihat, ternyata untuk jurusan bahasa Inggris di sana, mata kuliah yang saya lihat itu kurang match sama yang saya mau, Kak. Maksudnya kan saya tuh mau concernnya ke pengajaran nih. Nah, sedangkan yang di UKM itu dia lebih ke linguistik. Nah, jadi dulu tuh di jurusan bahasa Inggris tuh, for your information teman-teman, jadi ada yang concern ke pendidikan, ada yang concern ke kebahasaannya itu, which is itu linguistik namanya. Saya nggak suka tuh linguistik, maksudnya karena ada saya huruf-huruf anehnya itu. iya, dan juga ini dia lebih ke menganalisis bahasa, Kak, bukan memberikan pelajaran bahasa. Oke. Nah, saya tuh lebih ke pendidikan bahasanya, mengajarkan bahasa asing kepada orang lain, training dan sebagainya itu. Nah, mata kuliah Tuhan tidak sesuai dengan takdir. betul kayak gitu. Nah, jadi saya tuh udah ada niatan tuh, Kak. Jadi kan karena memang juga waktu itu beasiswanya cuma sebentar ya, 1,5 semester, cuma ya 1,5 tahun berarti kan cepet tuh. Jadi saya tuh sambilan di sana juga, saya sambil tetep tuh hunting beasiswa, gila nggak tuh? Iya, masih saya AS, terus masih saya daftar FI, ambis banget waktu itu pokoknya. Karena benar-benar sebenarnya pengen banget banget tuh ke Australia waktu itu. Oh, Australia pinginnya ya? Udah tau lah mau ke University of Canberra namanya waktu itu, pengen banget ke situ. Pengen ke Australia Tapi akhirnya Malaysia. Iya, akhirnya Malaysia. Dia awalnya tetap underestimate ya, kayak Tetep lah, karena Malaysia, ya karena gitu kan. satu Malaysia, dua gue mau belajar apa di sana kayak gitu. Nah, tapi lagi-lagi, Kak, kayaknya bener deh, kita tuh memang harus nikmatin aja dulu prosesnya kayak gitu. Di tengah-tengah itu saya tuh bersyukur masuk sana, Kak. Kenapa gitu? Jadi kan gini, ketika kita ngambil jurusan pendidikan di suatu negara itu, kita akan mempelajari sistem pendidikan di negara itu. Full dah itu. Saya tuh ekspektasinya gini, saya masuk pendidikan di sana, saya bisa membawa sistem pendidikan saya dan saya pelajari di sana, dan terus habis itu dijadiin bahan presentasi di sana. Ternyata enggak dong. Jadi saya terpapar oleh pendidikan Malaysia semua di situ, Kak. Jadi saya belajar dari semua kurikulumnya dan Semua sebagainya. jenjang? Iya, semua jenjang dan sistem pendidikannya di sana, Kak. Nah, menariknya adalah dari situ tuh saya benar-benar jadi apa ya, ketika pulang tuh banyak banget yang saya bisa share ke teman-teman ini, maksudnya di teman-teman di kampus ini gitu. Karena kan di sini saya kerjanya di kampus juga kan, gitu. Jadi pendidikan Malaysia itu ya, kita mulai dari ininya aja ya, kurikulum. Kita itu kan setiap pemerintahan ganti, kurikulumnya ganti. Itu udah berapa kali ganti kurikulum? Dari apa ya? 9 berapa gitu namanya ya. Terus kurikulum KBK. Habis itu KTSP, betul. habis itu K13, habis itu K13 revisi, habis itu Merdeka aja udah berapa pakai tahap? gambar gitu kan? Iya. Seru banget. Nah, deh. tergantung gua ya. Oh, iya, oke. Kalau semangatnya dia gua makin. Sampai mana tadi Merdeka, terus sekarang Merdeka apa gitu? Pokoknya banyak. Itu berarti hampir kurang lebih 6 kali ganti kurikulum. Betul. Karena ganti pemerintahan. Kalau di Malaysia, Berapa tahun itu, Kak ya? I don't know, dari tahun 90-an sampai 90-an sampai 2000, oke, 20-an gitu ya. Nah, jadi di Malaysia tuh, Kak, mereka itu sudah settle dengan 10 tahun plan pendidikan. sudah settle dalam Jadi itu 10 ya, tahun, siapapun pemerintahannya, siapapun pemimpin negaranya, itu nggak akan diganggu-gugat. Gitu. Jadi itu memang sudah settle, dan semua orang yang berkecimpung di apa namanya di pembuatan kurikulum itu adalah memang orang-orang yang ahli di bidangnya. Which is itu dosen-dosen, guru-guru. rektor, Nah, menariknya adalah dosen-dosen di sana adalah orang-orang yang memang juga pernah di lapangan. Dan pemerintah-pemerintah di bidang pendidikan itu orang-orang yang pernah di lapangan. Kenapa bisa begitu? Mari saya jelaskan. Jadi gini, kita agak keluar dikit. Jadi jenjang karir PNS di sana gitu. Kalau di sana namanya pegawai kerajaan. PNS itu adalah pegawai kerajaan. agak gimana ya, oke. Istilahnya pegawai kerajaan. Oke. Jadi waktu itu saya punya teman nih. Ya punya teman lah ya, karena Iyalah. kuliah di sana. Jadi saya tanya-tanya, kamu apa? Oh, saya ini pegawai kerajaan, dia bilang gitu. Kerajaan mana ya itu? Kalau kamu patih, Cona.
Ya pegawai kerajaan. Oh gitu. Sekarang kamu kerja di mana? Saya bilang kayak gitu. Oh saya sekarang di kementerian, dia bilang kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya di sini itu sel, dia bilang. Tapi dulu saya itu cikgu, dia bilang kayak gitu, guru. Nah, jadi mereka tuh startnya dari sekolah Kak. Jadi bisa banget tuh. Jadi PNS itu berjenjang karir di sana. Jadi misalnya nih masuknya startnya kita dari guru TK atau guru SD atau guru SMP gitu ya. Nah nanti ada melalui tes ya 5 tahun setelah itu bisa tuh mau pindah ke kementerian atau kemana aja, bukan jadi guru lagi bisa tuh. Atau kalau misalnya mau lanjut lagi bisa juga kayak gitu. Ini maksudnya per 5 tahun sekali akan ada tes kenaikan Betul, jenjang itu? ya jadi kenaikan jenjang dan itu pilihan ya, terserah. Jadi kalau misalnya mau yang tetap selalu ada evaluasi setiap 5 tahun itu. Jadi kalau yang mau tetap di guru ya berarti ininya evaluasi guru gitu kan. Kalau mau ke yang pegawai kerajaan, ya pegawai kerajaan alias di kementerian, tesnya untuk itu gitu. Jadi bisa banget. Nah makanya mereka itu rata-rata memang dari guru gitu Kak. Jadi mereka tuh udah di lapangan, mereka tahu masalah yang mereka hadapi itu apa gitu. Jadi mereka itulah yang nanti merancang kurikulum. Wah, keren ya. Nih, buat yang nggak terlalu ngerti, kalau di Indonesia itu perbandingannya, Ya kita kalau jadi guru, daftar guru sekarang sampai pelot. Saya sudah paham Kak, saya sudah paham tentang AK ini menerangkan ya guys, sangat jelas bagi saya. Ternyata memang orang yang menyusun kurikulum di Malaysia itu sudah ini guys ya, sudah fix ya. Jadi itu tersistematis ya. Siapa yang menyusun kurikulum yang ada di Malaysia itu orang yang betul-betul paham, bukan hanya di dalam maupun di luar pun ya. Di lapangan mereka sudah sangat mengerti terkait tentang pendidikan yang ada di Malaysia. Dan lebih canggihnya lagi, bahwa PNS atau pegawai kerajaan di sana, tadi Kak ini bilang diawali dari guru, maka 5 tahun lagi akan ada tes ya. Dan di situ dinilai bagaimana rapor dia selama 5 tahun ini, kemudian dia akan dites mau kemana arahnya, ke pegawai ke pemerintahan kah, atau mau jadi meneruskan menjadi cikgu kah. Wow, ini keren ya, ternyata ada pilihannya. Kalau di Indonesia ini setahu saya, kalau jadi guru ya jadi guru sampai pensiun ya guys ya. Tapi mungkin ada juga orang yang bernasib lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tetap jadi guru gitu. Benar. Nah, jadi kecuali kita memang keluar dari situ ya Kak, maksudnya kalau kita resign jadi guru ya baru tuh bisa pindah ke yang lain. Tapi sebenarnya bisa sih kita pindah jadi pengawas istilahnya. Benar. Pengawas ya. Jadi misalnya kita jadi guru tapi itu harus berpuluh-puluh tahun dulu. Betul, lama. Kita nggak tahu ada tesnya atau gimana, nggak ngerti caranya. Karena yang dilihat itu kalau di Indonesia adalah jenjang dari tingkatan PNS-nya. Yang C apa, D apa itulah. Betul. Nah, jadi yang berubah di karirnya PNS Indonesia itu kalau misalnya makin lama waktu mengabdinya berarti makin naik karirnya. Betul, tapi lama ya Kak ya? Lama banget. Itu naiknya kayak nggak tahu berapa tahun sekali. Kalau di Malaysia itu 5 tahun sekali Kak. 5 tahun Makanya teman saya tuh masih muda itu udah jadi di kementerian gitu loh. Padahal dia baru 5 tahun di SD kayak gitu. Di Indonesia bisa puluhan guru tahun kalau ya. di kita kan ya kayak yang Selma bilang tadi, kalau PNS awalnya udah guru ya akan sangat sulit, apalagi mau ke kementerian udah deh jangan muluk-muluk. Iya, jangan muluk-muluk nggak akan. Ya, itu tuh bisa Kak. Nah, kalau di Malaysia gitu ya, Iya, berarti gitu. akan lebih make sense kalau orang-orang yang memang sudah dari lapangan ngerasain ngajar dan segala Betul, macam, betul, mereka betul. yang akhirnya nanti ikut bikin kurikulumnya. Kalau di kita beda lagi. Lagi. Orang-orang yang bikin kurikulum di Indonesia, ya kali ada yang dari FKIP, ya kan? Ya kali yang udah pernah ngajar gitu. Jadi itu yang agak disayangkan sih ya Betul, sayang sebenarnya. banget kalau misalnya. Nah dari situ tuh Kak, jadi awalnya ya kita itu gara-gara di Malaysia nih, saya tuh dulu tuh awalnya kiblatnya itu ngelihat pendidikan, ngomper ke pendidikan kita tuh ke Finlandia. Jauh banget ya. Terus habis itu ke Australia kayak gitu, yang negara-negara yang sebenarnya nggak apple to apple gitu sama Indonesia. Benar. Budayanya jauh udah beda Iya, kayak gitu. betul. Terus pendapatan masyarakatnya juga udah beda kayak gitu. Jadi kayak nggak apple to apple gitu kan. Nah sejak saya kuliah di sana tuh saya, ya Allah jauh-jauh ya Indonesia ini studi banding kan ke Eropa, ke Australia. Ini loh tetangganya aja kayak gitu. Tapi Kak bagusnya sekarang ini FKIP itu mereka ini pertukarannya ke Malaysia. Mereka ke yang sekarang ini. Jadi kayaknya mereka sudah mulai menyadari gitu. Kalau sebenarnya nggak usah jauh-jauh deh mengcompare pendidikan Betul, kita. nggak usah jauh-jauh. Even ke Singapura pun kita Malaysia masih saja jauh lebih Kak. Karena dekat, Singapura ya. itu Singapura itu kalau nggak salah dia salah satunya antara Nanyang atau NUS itu masuk ke 10 besar universitas juga ya, terbaik guys, ya. dunia loh. Dan dia emang Cambridge banget sejak Iya, awal kalau Kak, Singapura Cambridge kan. sejak awal dan memang udah inilah internasional banget. Jadi kan memang di Asia Tenggara ini yang paling maju Singapura. Cuman kalau kayak yang Selma bilang tadi, sekarang FKIP UNRA maksudnya. Iya, FKIP UNRA. FKIP udah mulai studi banding ke Malaysia. Itu nggak akan mengubah banyak hal juga. Iya juga, betul. Karena kita kan partisipan kecilnya nih. Benar. Yang jadi masalahnya sekarang tuh kan kalau di kita
kurikulum yang berganti itu semua sistem diganti sekaligus. Bener. Nah, terus itu kan bikin bingung juga. Dan Bener. yang namanya pendidikan ya, kita tahu lah ya, Indonesia itu masalah pendidikan Masya Allah. Masya Dari semua Allah, ini kata kan. aku. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan cuma FKIP yang sekarang mau ngelihat ke Malaysia ya, Betul. apa kabar yang lain-lain ini kan apa kabar kurikulum yang kita juga masih lain-lain, mentok di sana Betul, doang. Kak. Jadi apa ya sebenarnya apa sih terakhir sebelum kurikulum merdeka ini Pak? K13 revisi. Ya, K13 revisi ya. Nah, itu tuh revisi lagi. Nah, jadi kalau yang di Malaysia itu Kak 10 tahun tadi ya, balik lagi ke sana. Jadi mereka tuh udah settle dengan 10 tahun per 10 tahun gitu loh Kak. Jadi nama ada Pelan Pendidikan Malaysia kayak gitu, P3M namanya itu mereka tuh sudah settle dengan semua kurikulum baik yang perguruan tinggi maupun sekolah dasar, sekolah-sekolah umum kayak gitu. Jadi tuh sama. Jadi setiap 10 tahun itu mereka merevisi apa yang perlu direvisi aja. Jadi misalnya tujuannya tidak tercapai di yang 10 tahun sebelumnya, jadi direvisinya di situ. Cuma itu aja. Jadi tidak dirombak semuanya. Jadi sampai sekarang pun mereka tuh masih berpegang teguh sama itu dari plannya itu gitu, nggak keluar dari situ gitu. Dan tidak terganggu nuansa politik Tidak ya. terganggu sama nuansa tidak politik terganggu sama sama sekali. nuansa I think politik. itu yang membuat mereka tuh gini ya, let's say lebih maju daripada kita untuk di dunia pendidikan. Padahal ya faktanya ya, di universitas itu kalau dari ide-ide brilian ya kayak kita tuh nggak kalah. Dulu ya pengalaman saya di kelas itu, orang Indonesia tuh paling kritis emang. Maksudnya berani banget berpendapat gitu Kak. Berani banget ini kalau misalnya mereka tuh rata-rata pasif kok di kelas. Oh, oke. Pasif, jadi kayak mereka tuh budaya menghargai dosen dan gurunya tuh masih ini banget. Kita ini orang Indonesia ini agak barbar emang. Jadi teman-teman saya Malaysia tuh kritis ya pasti kalau maksudnya. ada diskusi sel kayak gitu. Atau enggak siapa teman saya yang Indonesia kayak gitu. Tapi giliran kita disuruh nulis laporan atau enggak menganalisis Menganalisis laporan, nulis laporan dengan bahasa Inggris yang baik dan benar dan dengan bahasa laporan yang baik dan benar. Salah. Kebalikannya kita ya. Mereka tuh udah biasa banget itu nulis kayak gitu Kak. Kayak analisis mereka terus kalau presentasi itu runut banget kayak gitu. Dari situ sih yang saya Berarti pelajari. literasinya jauh. Literasinya jauh. Oh, literasinya Kayak lebih di situ baik, kelihatan jauh bedanya sekali. pembelajar kita sama mereka itu. Oke. Ya, terus dari riset-riset juga ya Kak ya. Riset-riset sebenarnya kalau ide-ide kita itu nggak kalah kan. Even mungkin kita banyak yang lebih maju kok ide-ide risetnya kayak gitu di bidang-bidang terutama di bidang pendidikan waktu itu. Nah, cuma di sana itu kenapa maju banget? Ternyata berapa banyak riset yang publikasi itu kan mempengaruhi ranking ya. Iya, Gitu. Mereka tuh supportnya tuh mudah sekali Kak. Jadi di sana jurnal-jurnal tuh murah-murah. Jadi kalau misalnya mau publikasi, even tugas-tugas saya tuh rata-rata publikasi semua gitu. Semudah itu. Selma tahu ini nggak kabar terbaru yang saya lupa nama universitasnya di mana, yang guru besarnya itu supaya dapat gelar guru besar dia bayar. Saya nggak tahu di mana, cuman itu tahu sih kabarnya Iya seperti kan? itu. Tahu. Nah. Ini udah, aduh. Jadi di Indonesia masih ada tuh praktek-praktek kayak gitu. Nah, itu kabar-kabar kayak gitu ada nggak di Malaysia yang biar kelihatan? Nah, kita kan ketahui ya kalau di dunia pendidikan tuh ada yang namanya akreditasi, ada yang namanya sertifikasi. Oke, Nah, kadang-kadang kan untuk mendapatkan Itu, title yang begitu-gitu, kita tuh kayak shortcut aja gitu. Nah, Kalau yang di Malaysia? di Malaysia ada nggak yang kabar-kabar seperti itu? Kabar-kabar mungkin nggak sampai ke telinga saya kayak, cuma mereka tuh banyak banget quality controlnya. Jadi kayak misalnya di kampus saya aja Kontrol itu ya. ya nggak semudah itu sih gitu, nggak semudah itu menerbitkan juga nggak semudah itu. Jadi nanti jurnalnya tuh dibalikin terus untuk revisi oke. gitu. Jadi dan kayak gitu juga tuh ada sanksinya Kak kalau di sana langsung disanksi gitu. Contoh? Ya, Sanksinya apa? kalau dari kampus aja ya, kalau ada dosen yang ketahuan seperti itu langsung dipanggil. Pertama itu ditegur dulu, yang kedua bisa dipecat dari kampus. Kayak gitu. Segede itu sanksinya gitu untuk menjaga kualitasnya gitu. Berarti kalau kita simpulkan nih ya, yang dari Malaysia sendiri, dari segi pendidiknya, berarti orang tuh bisa dari guru lanjut ke dosen, bisa kan? Bisa. Bisa. Kalau dosen kan berarti kalau misalnya dari guru, berarti dia harus S2, S3 dulu. Iya, Lanjut ke dosen, lanjut ke kementerian pun misalnya di S1 deh. Dari guru, lanjut ke kementerian, itu bisa. berarti bisa. Dan Jadi ikut menyusun kurikulum. betul sekali. Jadi dia walaupun nggak langsung ya, pasti di part of that Iya. gitu. Tapi ada di sana. Ada di situ. Berarti Jadi dari kalau sana beda. udah beda tuh kita. Benar. Terus yang kedua berarti si penyusun kurikulumnya sendiri adalah orang-orang yang memang sudah terjun langsung di sana. Jadi gini Jadi, guys, jadi gini. dosen saya- Ya. Saya ingin bertanya ya guys ya kepada Anda yang tentu lebih memahami hal ini. Tadi bahwa cikgu yang masuk ke kementerian ya itu dapat menyusun kurikulum yang ada di Malaysia ya guys ya. Karena dia terlibat langsung di lapangan dan juga di dalam kementerian tersebut. Nah, tapi kurikulum ini apakah hanya di seputar Semenanjung dan juga itu yang di Borneo bagaimana guys? Apakah satu kurikulum ataukah kurikulum yang berbeda? Tolong Anda komen aja guys ya. Saya ingin tahu, saya ingin mendengarkan komentar atau melihat komentar-komentar dari Anda semua. Baik, kita lanjut. Ya pun ya, yang maksudnya yang supervisor saya itu, beliau adalah salah satu orang yang di kurikulum itu. Oke. Which is itu mereka kan dari universitas ya. Jadi kelihatan gitu loh siapa nih yang buat gitu. Gitu. Jadi mereka tuh hafal banget
ketika ngasih pendidikan ke kita, maksudnya ketika ngasih mata kuliah, Iya. mereka tuh pasti berkiblatnya ke situ. Jadi mereka tahu isinya Oke. dan mereka kasih tahu gimana sih analisisnya kayak gitu. Itu sih yang saya Dan berarti orang-orang yang bikin itu adalah orang-orang yang tahu tentang hal yang dia bikin. ya, dan memang orang-orang pendidikan ya, dan memang harus dari jurusan itu. Oke. Jadi kalau misalnya udah melenceng aja ya, kayak misalnya orang ekonomi tiba-tiba ke pendidikan nggak boleh. Ya, kayak kita dong orang Walaupun apa? guys, orang walaupun ekonomi memang ya. mungkin dia mampu ya kayak, Iya. cuman alangkah lebih etisnya Yes, yes. kita itu menghargai orang yang sudah memang di bidang itu gitu. Gini deh, boleh komen Indonesia nggak sih? Sebel banget sih. Kan di Indonesia ini kita punya LPDP ya kayak. Ih, ya lagi. LPDP. Ayo, LPDP. LPDP, dan itu tuh tiap tahun pasti mengirimkan sekian ratus sekian ribu Iya. orang ke luar negeri pula gitu kan, dengan biaya nggak. Iya. Dan itu kan ada yang gelar S2, S3 pendidikan. Benar. Kenapa nggak mereka aja yang dipakai langsung rekrut gitu loh kan? Maksudnya Iya, iya. dikontrak sama ini ya, kayak misalnya PLTDP ini kontrak, oke kamu aku kirim ke sini untuk ke sekolah, silakan tanda tangan kontrak untuk kembali untuk mengabdi ke negara sendiri untuk di bagian ini gitu. Langsung aja direkrut biar dia juga nggak stay di sana. Nah itu tuh masalah yang terjadi juga sekarang di beasiswa itu, banyak banget mahasiswa yang dapat beasiswa itu mereka stay di negara mereka ngajar, mereka belajar karena mereka tergiur sama penghasilan di sana dan dengan tidak ada jaminan ke negara, balik ke negara asal untuk bekerja. Gitu. Tapi itu bukannya ada kontraknya sih kalau LPDP? Ada cuma sekedar kontrak kembali aja. Baik, itu tadi video yang baru saja kita reaksi. Ternyata inilah pengalaman Aka ini guys ya, selama dia melanjutkan studi pendidikannya S2 di Malaysia guys ya. Yang mana awalnya dia hanya berpikir di Aussie ternyata ya guys ya. Bahkan Polandia pun dia takut untuk sana karena keraguan di dalam hatinya. Bukan hanya Polandia, namun Polandia, Malaysia, dia sangat ragu guys. Dia hanya berpikir bagaimana dia akan melanjutkan pendidikan di Aussie ya guys ya. Tapi setelah dia masuk ke negara Malaysia, bukan hanya Polandia guys, bahkan Australia pun tidak menjadi rekomendasi utamanya saat ini. Dia lebih memilih Malaysia guys ya. Karena apa? Karena mungkin di awal rasa keraguannya, tapi setelah dia jalani ya guys ya dalam waktu beberapa tahun, itulah hal yang paling dia cari, itulah hal yang paling dia sukai ternyata ya guys ya. Tidak perlu jauh-jauh untuk studi banding ke negara-negara Eropa dan Australia. Cukup di Malaysia saja kita akan mendapatkan apa yang kita cari selama ini guys ya. Ini yang dikatakan Aka ini sudah jelas tadi guys ya. Dan betapa bahagianya dia menempuh pendidikan lanjutan di Malaysia. Saya pun turut bahagia guys ya. Karena ada banyak mahasiswa Indonesia di Malaysia, kemudian balik ke Indonesia itu bisa melanjutkan, bisa mencerdaskan banyak orang yang ada di Indonesia sebagai cikgu dan lain-lain. Guys ya, juga termasuk sebagai dosen. Itu juga turut membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di dalam negeri ini guys ya. Aplaus. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata pada Anda semua, mohon dimaafkan dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.